Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung dimawon. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil musyaqqati. Pasal menjelaskan tentang beberapa hukum pengairan, kontrak pengairan. Wahya lughatan mustaqotun minasyaki wa syar'an daf'us syahsi naklan au syajara'inabin liman yata'ahaduhu bisyai'in wa tarbiyatin ala anna lahu qadrun ma'luman min samarihi. Sedangkan musyaqqah secara bahasa itu tercetak dari lafal asyaki, ada tasdidnya insyaallah. Wa syar'an daf'u syahsin, sedangkan secara syarak musyaqqah itu maknanya pemasrahannya seseorang atas bidang tanaman dari kurma dan anggur dan pohon anggur kepada seseorang atau amil supaya si amil itu merawatnya dalam segi kami dan merawatnya. Nah, konsekuensinya lahu qadrun ma'luman min samarihi. Dalam arti nanti si amil itu memperoleh hak yang dihasilkan dari buah yang dihasilkan atas tanaman tersebut atau bidang tanaman tersebut dari anggur dan dari kurma dan anggur. Wal musyaqqatu jaizatun ala syai'aini faqat. Musyaqqah atau pengairan, kontrak pengairan ini hukumnya diperbolehkan dalam dua macam saja. An-nakhlu wal karomi fala tajuzu al musaqqatu ala gharihima katinin wa mismisin. Dua macam itu, yang pertama adalah pohon kurma, tanaman kurma, ladang kurma. Terus yang kedua adalah ladang anggur. Fala tajuzu, maka konsekuensinya musyaqqah itu tidak diperbolehkan selain dari dua tanaman tersebut, seperti hanya contoh buah tin dan buah biji-bijian. Ini tidak tergolong yang termasuk diperbolehkan untuk musyaqqah. Batasihu al musyaqqatu min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyin wa majnunin bil wilayati alaihima indal maslahati. Masyaqqah itu bisa sah. Nah, bagi orang yang memperbolehkan atau orang yang jaizut tasarruf atau boleh untuk mentasarrufkan hartanya, dan juga orang yang boleh untuk mentasarrufkan harta dari anak yang mempunyai lahan itu, atau seseorang majnun yang dimana mereka atau anak kecil dan majnun itu mempunyai wilayah kekuasaan atas tanaman anggur dan tanaman kurma dan anggur itu karena adanya hajat kemaslahatan. Wasigotuha sakoituka
ala hadan nakhli bikada au sallamtuhu ilaika lita'ahadahu wa nahu dalika titik. Wasigotuha, sedangkan untuk bentuk sigot sigot ketika akad musyakoh ini, contohnya sakoh itu kak, saya pasrahkan akad siraman kepada kamu atas kurma ini dengan hasil pembagian sekian. Au sallamtuhu ilaika, atau saya pasrahkan kurma ini kepada kamu, lita'ahudahu, supaya kamu bisa merawatnya. Wa nahwi dalika, dan contoh lain sepertinya dua itu. Wa yustaratu qabulul amili wala wa yustaratu qabul alid, dan di sini juga disyaratkan untuk si amil menetapkan qabul atau menerima dari pemasrahan akad musyakoh ini. Walaha ailil musakoti syartoni ahaduhuma ayyuqaddiraha al-maliku bi muddatin maklumatin kasanatin hilaliyatin wala yajuzu takdiruha bi idrokis samroti fil asohi. Terus dalam musakoh itu ada dua syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah ayyuqaddiruha al-maliku bi muddatin maklumatin. Si malik itu memastikan waktu yang telah ditentukan atas proses musakoh itu, seperti hanya hitungan dari 1 tahun bulan dan 1 tahun bulan. Wala yajuzu takdiruha bi idrokis samari, dan juga seperti ini maka tidak diperbolehkan untuk mengira-ngirakan mudah dengan wujudnya buah menurut qaul as-shaf. Terus yang kedua, wasani ayu ayina al-maliku lil amili juz'an makluman minas samroti kaniswiha au sulusiha. Terus yang kedua adalah si malik itu juga menetapkan bagi amil bagian atau bagian dari jasanya yang sudah ditetapkan. Misal si malik itu pasrah kepada amil, nanti dia juga menetapkan hasil yang nanti akan diperoleh si amil, seperti hanya separuh dari buah itu atau sepertiganya. Walau qala al-maliku li amin ala anna ma fatahullahu bihi minas samrati yakunu bainana soha wa humila alal munasofah. Nah, sekarang ada pembicaraan si malik menjelaskan ketika si mu'alif menjelaskan, ada pembicaraan ketika si malik itu berkata kepada si amil ala anna ma fatahullah, ucapannya sesungguhnya ketika perkara sesuatu atau buah yang telah Allah bukakan, buah yang telah Allah berikan, atau hasil dari buah yang Allah berikan kepada kita, maka buah itu kita bagi, maka buah itu buat kita, setelah kita bagi. Soha humila ala munasofah, maka ungkapan seperti ini bisa sah karena diarahkan seperti hanya hukum munasofah, yaitu membagi separuh edang. Terus nggih sekalian. Terus sumal amalu fiha ala durbani ahaduhuma amalun ya'udu naf'uhu ila samroti kasyakin nakhli wa talqihihi biwat isya'in min tol'id dzukuri fi tol'il inasi. Terus untuk proses musakoh atau aktivitas musakoh itu ada dua macam. Aktivitas musakoh ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang manfaatannya itu kembali pada buah dari yang mau ditunggu, seperti hanya sakin nakhli wa talqihi biwat isya'im min tol'id dzukuri fi tol'il inasi, seperti hanya menyirami buah tersebut atau tanaman kurma itu dan
ngawin silangkan ngawin silangkan pucuk manggar nggih dari bunga kurma ya. Proses persalingan untuk pembuahan buah kurma itu dari segi persalinan pohon jantan ditempelkan ke putik pohon betina seperti itu. Fahuwa al-amili Nah, proses pengerjaan ini itu tugas bagi si amil. Wasani amalun ya'udu nafuhu ilal ardi kanas bidawalibi wa hafril anhari fahuwa ala rabbil mali. Terus untuk aktivitas yang kedua itu pekerjaan yang kembali kemanfaatannya atas lahan itu, lahan atau tempat medianya, seperti hanya menyediakan tempat menimba dewe ya ono sumur sanyo terus dan menggali sungai atau parit-parit untuk pengairan. Nah, tugas ini diberikan kepada Robbil Mal atau orang yang mempunyai lahan itu. Wala yajuzu ayyusarrito al-maliku alal amili syai'an laisa min a'malil musaqati kahafil nahri. Nah, si malik itu tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan amil sesuatu sama sekali dari pekerjaan-pekerjaan musyakoh yang di luar pekerjaan-pekerjaan musyakoh si amil. Contohnya hafrin nahri atau menggali parit itu sudah tugasnya si Robbil Mal atau si malik. Kalau si amil itu mengerjakannya itu otomatis hukum musyakohnya itu batal. Terus wayustaratu infiradul amili bil amali. Disyaratkan amil ini bekerja bekerja sendiri. Falau syarata rabbul mali amala gulamihi ma'al amili lam yasiha. Maka ketika si Robbil Mal atau malik itu mensyaratkan kepada si amil untuk mempekerjakan anaknya bersama amil, itu otomatis hukum dari musyakoh tidak sah. Walam anna aqdal musakoti lazimun minat tarfaini. Ketahuilah bahwasanya akad musyakoh itu hukumnya lazim sampai proses akad berlangsung minat tarfaini dari dua arah. Antara si malik dan amil itu harus ada ketetapan proses musyakoh, penetapan dari akad sampai selesai. Walau kharaja asamru mustahaqqan ka'an auso bisamarin nahli al musyakoh alaiha fa'il amili ala rabbil mali ujratul misli li amalihi. Terus walau kharaja asamru, ketika buahnya itu keluar atau buahnya itu sudah panen, walau kharaja samru mustahaqqan, ketika buahnya yang panen buah yang sudah tanamannya sudah berbuah itu sudah ada hak atas orang lain, sepertinya contoh kan auso bisa marin nahli al musyaqqah alaiha. Nah, sepertinya seorang atau malik itu memberikan wasiat kepada si amil, menjelaskan bahwasanya dia memberikan wasiat atas buahnya kurma tersebut yang nanti disirami si amil ini. Falil amili ala rabbil mali ujratul misri li amalihi. Maka nanti si amil itu tidak mengambil bagian dari hasil panenannya, akan tetapi dia memperoleh bagian dari ujratul misri atas pekerjaannya. Kembali lagi kesimpulannya, untuk musyakoh ini ya akadnya ya akad lazim, di mana ada keterkaitan antara si malik dan si amil.
Dan ada ketetapan-ketetapan dalam segi musakoh itu hanya berbeda di dua tanaman, yaitu pertama yaitu kurma, yang kedua anggur. Kemudian untuk musakoh itu ada dua syarat. Antara itu syarat yang dimana ditetapkan malik waktu pelaksanaan selesainya musakoh, itu sanatil muddatin mu'lumatin. Terus yang kedua adalah bentuk kejelasan dari ujrohnya hasil dari ujrohnya si amil. Kemudian untuk aktivitasnya, tugas dari si amil hanya sebatas untuk pembudidayaan atau penyuburan. Terus untuk si malik itu tugasnya menyediakan layanan untuk si amil dalam segi perairan, seperti itu. Lainnya bisa sarang-sarang kita rembak, monggo. Matur nuwun. Demikian pembacaan dan pemorotan dari Faslun fi Ahkamil Musaqah, yang juga sudah ada sedikit kesimpulan dari bacaan tersebut, yaitu musaqah diperbolehkan yang ketentuan cuma di dua pohon, yakni korma dan anggur. Dan di situ ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu ada waktu yang ditentukan, dan yang kedua ada ujroh yang jelas dari pekerjaan musaqah tersebut. Dalam segi pekerjaan musaqah terbagi menjadi dua hal. Yang kaitan dengan pembuahan itu adalah pekerjaan dari orang yang menyirami, sementara yang berhubungan dengan hal yang manfaatnya kembali kepada tanah, di situ adalah kewajiban dari Rabbil Mal. Demikian sekilas kesimpulan dari fi Ahkamil Musaqah. Waktu kita serahkan kepada semua musyawirin. Mungkin ada pertanyaan untuk sesi pertama, pertanyaan terkait dengan pembacaan dan pemorotan. Silakan. Matur suwun kepada Bapak moderator atas waktunya. Kami ingin menanyakan terkait pemorotan masalah talkeh niku. Summal amalu fiha ala darbaini ahaduhuma amalun ya'udu nafuhu ila samrati atau samarah kasakyin nakhli wa talqihihi biwat isya'in min tal'id dzukur fi tal'il inas. Meskipun kula niku enten sawah karang ya ora tau tak tileki dadi rabdong kali babagan pertanian nggih. Niki monggo nderek dipun jelasaken. Matur nuwun. Pertanyaan dari Sa'il terkait dengan pemorotan dari lafaz dimulai dari ahaduma alamalu ya'udu ini niku sampai sesuai yang dibacakan tadi. Silakan mungkin dari Rois yang mau menjawab, monggo. Nggih, namung saged nggambaraken. Terus untuk amal fiha yang pertama ini amal aktivitas dari musaqah itu yang pertama adalah amalun ya'udu nafuhu ila samroti. Kemanfaat amal atau aktivitas yang dimana kemanfaatannya nanti kembali atas hasil panen buah tersebut. Kasakin nakhli wa talqihi biwat isya'in min tal'id dzukuri fi tal'il inasi. Musannaf menggambarkan contoh kemanfaatannya nanti kembali kepada hasil dari buah itu seperti hanya syakin nakhli. Jelas syakin nahli itu memang kalau nek wit ra dibuahi ya mesti layu to, ra disiram ya. Itu jelas. Terus wa talqihi biwat isya'in min tal'id dzukuri fi tal'il inasi. Terus yang kedua yaitu mengawinkan
senes dikecetek. Paling cangkem. Mboten nek ning nggon nganune niku paling nika lho kados putik nika lho. Putik. Nek tenggen kula gambarke nggih kados nempelke nggih. Nek salah pripun nggih kados buat kembangnya terus diwurti nggen. Nggih. Nggih, kados nganu, kados napa nek bahasa biologi ini kok spora apa ngono nggih. Spora nika lho. Spora niku sing putih-putih cilim-cilim tenggen kembang cowok niku nanti dibuka terus diawur-awurke tenggen kuncup-kuncup bunganya pohon perempuan. Pohon cewek. Wah niku Pak pertanian niku. Kok ados panili nggih ngoten sanjange panili nggih. Modele kayak bunga gitu. Disuwek sik nek ora metu. Bener-bener gak metu. Ndomblong wis niku istilahnya. Pra panen. Lah ini kan memang keahlian tersendiri dari si amil loh. Dia mempunyai kekuasaan wilayah untuk bisa garap tanah niku nek ora masuk. Dadi nggih mukane tugasnya mau niku tok ngono lho. Karo nyirami ngono. Tugas ora entuk kon melu ngeduk-ngeduk ngono niku. Adose semonten niku mungkin saged ditambahi rencana-rencana sedanten. Matur nuwun penjelasan dari Rois terkait dengan pertanyaan dari Sail tentang pekerjaan yang sifatnya kembali ke pembuahan. Di situ dicontohkan dengan menyirami, yang kedua proses mengawinkan, yang di situ dengan cara mempertemukan mayang dari bunga laki-laki ke putik perempuan. Demikian, mungkin sekilas seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahi biar lebih jelas untuk tasawur atau gambaran hal tersebut tentang pembuahan di buah itu memang ada proses perkawinannya, yang mana itu ada yang langsung tanpa diperantari dengan manusia, tapi ada yang harus diperantari dengan manusia. Mungkin ada yang menambahi, monggo. Untuk supaya korma itu nanti bisa berbuah, itu diantaranya memang ada korma yang laki-laki dan ada korma perempuan. Nah, yang korma perempuan itu nanti ketika sudah berbunga itu nanti dia digrongsong, kemudian dicarikan yang itu bunga-bunganya, kemudian itu tidak diwur-wurkan, tapi diketok, nah, diketok manggare ditancap, jadi dijadikan satu kurma, kemudian dibrongsong, dan dibrongsong, nah baru nanti itu akan keluar. Kalau di kitabnya sudah ada kayaknya di waqaluhu wa talqihuhu talqihin nakhli wa qaluhu bil wati ila akhir musawwaron bi wat'i ila wa zalika bi ay yusaqqa tol'al inasi wa yazarru fihi wa yuzarru fihi syai'un mintol izukur kama jarrot bihil adah. Nah, ini saya kira ini teknis saja ya. Saya kira ini teknis saja. Kalau dalam konteks dulu sebagaimana digambarkan tadi, diwur-wurke untuk tol utawa manyangi yang laki-laki itu ke perempuannya. Tapi saya melihat itu ada yang sebagian tidak diwur-wurke akan tapi justru malah dijadikan satu. Terima kasih penambahan penjelasan dari Pak Yai Muntaha terkait dengan pertanyaan Gus tadi, bahwa untuk proses perkawinan tersebut memang ada yang dengan proses diwur-wurke, tapi ada yang memang dipertemukan
antara buah yang perempuan dengan bunga yang dari kurma perempuan dengan yang ada di laki-laki memang dipertemukan terus dibungkus yang akhirnya di situ melahirkan pembuahan itu ya Pak Taha. Demikian mungkin dari Sail bisa. Oh ya, terima kasih. Mungkin yang monggo Gus. Ingin mempertegas saja bahwasanya di situ sudah dicantumkan oleh musannaf summal amal fiha ala darbaini, standarnya amalun ya'udu nafuhu ila tamrah, tidak hanya proses pembuahan dan kemanfaatannya kepada buah, tidak hanya proses pembuahan tersebut dan menyiram saja, tapi segala hal tidak hanya itu saja. Mungkin kalau buahnya terlalu banyak harus dikasih penyangga ya disangga, atau mungkin sebagian dikurangi supaya lebih maksimal dan lain sebagainya. Intinya kemanfaatannya kembali kepada buah, tidak terbatas hanya pada dua amal itu saja. Itu penegasan yang perlu saya sampaikan. Terus selanjutnya saya sekalian mau menanyakan tentang murad. Satu, watasihu al-musaqah min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyin wa majnunin bil wilayah alaihima. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling akhir tadi. Yang paling akhir tadi, walau kharajat samrah mustahaqqan ka'an awsa bi samratin nakhli, sampai akhir itu muradanya seperti apa, terus mungkin tasawur kejadian ini seperti apa. Terima kasih pertanyaan. Yang kedua terkait pemuradan yang pertama yaitu tentang watasikul musaqah ila akhir. Yang kedua tentang pemuradan terkait dengan yang terakhir dari walau kharaja itu. Silakan dari Rois bisa menjelaskan apa yang ditanyakan dari Sail tersebut. Monggo. Ajeng mawon saking kauluhu watasihu al-musaqqatu min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyin wa majnunin bil wilayati alaihima indal maslahati. Saking redaksi ingkang kawula pahami nggih, ingkang kawula pahami saking redaksi, musaqqah itu bisa sah dari si malik atau seseorang yang mempunyai lahan di mana mempunyai kriteria jaiz tasarruf, atau dia boleh untuk mentasarrufkan hartanya. Contoh caranya li nafsihi, ya dia sendiri. Terus harta itu entah itu dari hartanya sendiri atau harta dari seorang anak laki-laki yang dia atau si malik itu mempunyai kewenangan, dan juga atau dari hartanya seorang majnun yang di mana si malik juga mempunyai kewenangan, atau bil wilayah bahasanya ini, karena adanya suatu kemaslahatan seperti itu. Untuk murutan pertama mungkin saya ditambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sedikit berbeda dengan pemurutan Pak Rois nggih. Tahu berarti kurang sinaune ya. Sami mawon kula yo gek nembe buka-buka. Kita mah lafate iki. Wayasihun dan itu mah iwani. Watasihu al-musaqatu
min jaizit tasarrufi li nafsihi wa li sabiyyin wa majnunin bil wilayati. Jadi akad pengairan, akad musakoh ini bisa sah ketika memang dilakukan oleh orang yang jaizut tasarruf, artinya dia sudah legal dalam mentasarrufkan hartanya ketika akad musakoh itu untuk dirinya. Jadi dia melakukan transaksi akad musakoh itu memang hasilnya nanti untuk dia dapatkan. Kemudian wali sobiyin wa majnunin, atau akad musakoh ini dilakukan kanggo sopo, kanggo bocah cilik utawa kanggo wong edan ODGJ yang mana dia itu punya hak sebagai wali. Misalkan ada orang wali, ada orang tua, dia mempunyai anak yatim atau mungkin punya tanggung jawab terhadap orang lain. Nah, dia boleh mentasarrufkan, boleh melakukan akad musakoh yang kemanfaatannya itu kembali kepada muwali napa sinten nggih, orang yang diwaleni ngenten aniku bil wilayati alaihima indal maslahah, ketika memang ada maslahat. Yang paling real nyata niku nggih ketika anak yatim masih kecil, kemudian orang tuanya, ibunya itu punya hak untuk memutarkan harta anak yatim tersebut atas dasar maslahat. Kayaknya ya beda. Terima kasih. Kita mulai dari penjelasan Rois dulu sesuai dari tadi Sa'il. Maka kita terima dari Sa'il dan kita berikan waktu kepada Rois untuk penjelasan murad dari watashul musakoh, yang dijelaskan bahwa akdun musakoh itu diperbolehkan untuk orang yang diperbolehkan tasarrufnya untuk dirinya sendiri atau untuk anak yang masih kecil atau untuk orang yang gila selama dia mempunyai wilayah untuk keduanya dan apa yang dilakukannya berdampak maslahah. Ngoten nggih, Gus. Dalam redaksi ini kan ada istilahnya linafsihi walisobin wa majnunin ini. Nah, dimana harta itu ya benar-benar dia miliknya dia sendiri, terus yang kedua atau miliknya dari anak kecil, atau yang seterusnya lagi adalah harta atau lahan tanaman tersebut itu miliknya dari si majnun. Saya gambarkan seperti itu, bukan langsung harta itu kan milik majnun ataupun sobi ngeten. Kepemilikan dari hak kepemilikan harta tersebut itu miliknya bukan si malik, tapi malik itu istilahnya kayak soibul mal mungkin bahasannya ya. Betul ya? Betul ya? Berarti ya bahasa lainnya mungkin seperti itu. Saling melengkapi. Mungkin kita kembalikan kepada Sa'il. Oh ya. Terima kasih. Terus ini kita dari penjelasan yang kedua tadi hampir mirip untuk pemuradan dari Rois dan jenengan Gus, saling melengkapi ya. Ya, sama mirip, cuma mungkin penataan bahasanya agak beda dengan Rois tadi kan. Silakan, mungkin ada pertanyaan masih seputar pemuradan dan pembacaan. Monggo. Iya. Oke, silakan.
wasihhatuha minhu la farqa fiha baina kauniha lin nafsihi bil asolah wa baina kauniha li sobiyin wa masnunin bil wilayah. Jadi jelas ya, kebolehan jaizut tasarruf untuk melakukan akad musaqah itu adalah baik untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk keuntungan sobi dan majnun karena dia mempunyai hak kuasa atau hak wali. Nggih. Wa fil makna wali al imam fi basatini baitil mal. Termasuk makna sama dengan wali di sini adalah pemerintah dalam akad musaqah lahan-lahan yang lahan-lahan milik baitul mal. Ya juga bisa. Oh nek iki nek ora dimusaqah ora ono sik ngopeni dadine lahane tidak produktif. Akhirnya diakad musaqah. Ini sama dengan wali. Wali anaknya punya lahan kurma, punya lahan anggur. Kok ini kok kalau nggak dimusaqah kok nanti kok malah mamuspro atau merugikan harta si sobi, si majnun. Maka dalam hal ini maka dia boleh melakukan akad musaqah. Bahkan mungkin nanti bisa wajib kalau seperti ini. Terima kasih penjelasan penambahan dari Pak Yim Taha yang menguatkan tentang jaizut tasarruf yang manfaatnya baik untuk dirinya sendiri atau sobi atau majnun. Dan di situ ditambahkan bahwa termasuk dikategorikan dalam wilayah yaitu orang yang menguasai atau imam dalam baitul mal. Ngoten nggih. Silakan, mungkin ada yang lain. Sampun. Oh ya. Setelah kita melewati sesi yang pertama yaitu pertanyaan terkait dengan pembacaan dan maurudan, sekarang secara bergeser dengan sesi yang kedua yaitu pertanyaan bebas atau umum. Oh, satu. Oh, oh, maaf. Nggih, watase wonten setunggal ingkang dereng dipun jelasaken saking Rois. Monggo. Kula lanjutaken nggih ingkang sesi pemurutan ingkang pitakon nomor kalih pertanyaan nomor 2 penjelasan dari walau kharaja as-samru mustahaqqan ka'an auso bisa marin nahli al-musaqo alaiha faila amili ala rabbil mal ujratul misli amalihi. Sedikit saya belum buka-buka napa ya syarah nggih istilahnya namung sebatas lughah ya, sebatas susunan syakul kalam ini. Ketika ada suatu kasus ketika dalam segi musaqah ini ada kejelasan kharaja sampul mustahakon atau tanaman buah yang sudah digunakan, buah yang menjadi kharaja sampul mustahakon atau buah yang nanti akan dipanen itu sudah dimiliki atau ada kepemilikan dari orang lain ya, atau dimiliki orang. Ka'an ausob bisa marin nahli al musaqo alaiha falil amili ala rabbil mali ujratul misli alaihi li amalihi. Seperti hanya contoh nih, ada orang berwasiat atas buah dari kurma itu yang digunakan praktek musaqah, yang berada di dalam praktek musaqah wilayah. Fa'il amil, maka konsekuensinya nanti si amil ini tidak memperoleh hasil dari ketetapan buah yang dimiliki oleh si malik. Akan tetapi dia memperoleh ujratul misli di amalihi atau ongkos yang sesuai atas aktivitas perawatannya seperti itu. Mungkin itu anten sing saged luwes ngluruske utawa nambahi menawi kula klentu, kula dereng buka syarah soalnya. Monggo.
Terima kasih atas pemuradannya. Saya rasa juga secara lafziah saya akan menerjemah seperti itu. Cuma yang jadi pertanyaan dari saya yang menjadi unek-unek itu, wasiat ini terjadi sebelum akad musaqah atau setelah akad musaqah atau setelah buah mulai muncul. Nah, di sini ketika wasiat sebelum akad musaqah, bagaimana dengan akad musaqah tersebut, sah atau tidak? Kalau setelah akad musaqah, terus bagaimana, merusak akad ini atau tidak? Kan sudah jelas ya, kalau sudah diwasiatkan kan hak milik orang lain kok. Wong ujroe kan juz'un minas samroh. Nah, yang jadi pertanyaan di situ, apakah wasiat itu sebelum akad musaqah atau setelahnya? Setelahnya itu setelah keluar buah atau bahkan meh panen kayak wasiat. Kalau ada perbedaan konsekuensi mohon diperjelas. Terima kasih. Dari penjelasan Rois juga penambahan penjelasan dari Sa'il yang menjadi titik pertanyaan adalah konsekuensi dari akdul musaqah tersebut, yang mana timbul pertanyaan apakah terjadinya wasiat itu sebelum akdul musaqah atau setelah akdul musaqah, dan konsekuensi hukumnya bagaimana. Mungkin itu pertanyaan yang terpokok dari Sa'il yang timbul dari pemuradan dari akhir tadi. Ini dari Rois mau menjelaskan dari konsekuensi hukum dari wasiat yang timbul itu sebelum atau sesudah akdul musaqah, apa justru di saat buah hampir kelihatan ada timbul wasiat. Monggo. Kula pahami saking murad niki kadose tasih sebelum wasiat ini. Tapi kok disambungke kalih syarate tenggen anu harus menjelaskan, si Malik itu harus menjelaskan qadrul misli nggih. Misli niku kaya ranco ngenten to. Terus menawi dilebetke tenggen dalam aktivitas si amil dalam mengelola lahan tersebut, itu juga menjadikan fasah. Contohnya kados hasil yang seharusnya dia peroleh dari buah tersebut akan tetapi menjadi bukan buah, akan langsung bahasanya dikaitkan dengan kekelahan dari ijarah niku lho bahasane ngoten. Monggo ingkang anggadhahi referensi Pak Ketua, Pak Malik, monggo Pak Ruri. Lanjut monggo. Nderek. Oh, silakan dari Pak Malik untuk bisa memberi penjelasan. Silakan. Posisi dia sebagai Malik. Pokoknya intinya walau kharaja tamru mustahaqqon. Niku buah niku metu niku pokoknya mustahaqqon lah, dihaki oleh orang lain. Kan auso niku sebagai contoh kemawon gitu, sebagai contoh kemawon. Nah, menika makin juk ujratul misli, jadi amile angsal ongkos misil. Iki alasannya teng mriki li annahu ghurrahu. Teranten Malik niku ghurrahu. Ghurrahu ke bujuk ya nipu no pripun lah. Oh, dadi niku ya iso mawon lewat lek wasiat ki ndak setelah mati lek wasiat. Ya wasiat untuk lek wis mati to. Ha nggih, wasiat iki engko lek diduweni niku lek diduweni
misalnya tak wasiatke nek aku mati tak wasiatke kanggo sinten ngoten. Nah niku nek malike niku mati gitu, mati adalah pas buah no pripun, anu otomatis kan buah itu dimiliki oleh musuh ya. Nah sing diwasiati niku. Lah ketika seperti itu nanti amil niku mendapat ujratul misli. Nggih, ujratul misli nek contoh niki nggih. Nah, utawa lintune mboten kok didol pripun iki tetep makin gadah ujratul misli. Wasiat niku nggih. Nek derek kula niki nganu bebas. Mbok sak derenge napa sakwise. Sing penting saurunge buahe niku metu niku wis nganu pun ya insyaallah niki saurunge buahe metu lah. Utawa buahe metu tapi urung dipanen ya ngoten niku. Nek kula nek miderek kula niki akadipun anu sah. Soale pas akad musakoh niku barange sik diduweni si Rabbul Malik. Diduweni kula lah. Malik nggih itulah. Terima kasih penjelasan dari Pak Malik terkait dengan pertanyaan dari Sa'il tersebut, yang mana walau kharaja mustahakon, yang di situ dicontohkan dengan wasiat tersebut. Penjelasan dari Pak Malik bahwa buah keluar itu ternyata ada gambaran wasiat, ada kejelasan yang seharusnya di saat buah itu keluar menjadi bagian dari amil dan malik, tapi fakta ini pun setelah buah keluar sudah ada yang menghaki orang lain disebabkan ada proses wasiat. Maka dengan demikian orang yang bekerja itu atau yang menyirami tidak mendapatkan hasil dari buah yang dijanjikan, tapi mendapat ujratul misli, yakni upah sesuai dengan pekerjaan beliau. Ngoten nih Pak Malik. Oke. Mungkin dari Sa'il. Ya. Artinya pun bahwa jawaban yang tadi menggasael tertuju dengan akdul musakohnya terjadi sebelum ada wasiat, ngerti nih Gus? Ya. Oh. Nggih. Oh. Nggih. Musakoh. Ya. Ini dari Sa'il mempertanyakan, artinya penjelasan jenengan yang mensamakan dua kasus itu, yakni sebelum dan sesudah akdul musakoh itu,
menurut Sa'il enggak seperti itu, tapi ada perbedaan konsekuen hukum karena di situ akhirnya kan ada ujratul misli. Itu berarti kan ngakdul musakohnya terjadi sebelum wasiatnya terjadi setelah ngakdul musakoh. Nggih. Monggo dari Pak Malik, silakan. Misalnya nih, jadi sebelum akad musakoh wasiat itu tetap sah. Soalnya nopo soalnya makin barang niku diwasiatke niku kan tetap tasih dalam kepemilikan si Malik, kecuali nek si Malik sudah meninggal. Jadi wasiat niku rak sok nek aku mati kae tak wasiatke gawe kae kan ngoten. Jadi sebelum sing wasiat niku meninggal niku rak barangnya tetep ngene si Malik niku. Nah, makanya yang mriki ingin apa njuk kali si Malik diakati musakoh karena Malik niku koyo ora urip terus ora mati niku nggih kan ngoten kaya dalam misalnya dalam 1 tahun niku rumangsane niku tetep tasih urip ngoten lah. Kok ndelalah setengah tahun mati, setengah tahun mati ndelalah. Pas buah niku apa meninggal otomatis niku mau diwasiatke pindah kepada yang diwasiati sing duweni. Nah, niki si amil niki mendapat ujratul misli. Terus kesimpulanipun widerek kawula niki bebas mau sak akad musakoh napa sak wise nggih niku sami mawon. Matur nuwun. Mungkin untuk lebih bisa kita terima dalam konteks penjelasan ini kita dukung dengan apa istilahnya referensi mawon kersane nganten kersane Ki Ambak mungkin nganten ngono Pak. Batin kan maksud kita dalam pembahasan ini kan harus kita referensikan. Keranten niki jelasipun kita dalam pembahasan semacam niki ngaten nggih. Kersane mungkin ada kekuatan hukum ingkang saged damel referensi kita nalika bukan cuma penjelasan lewat apa gawane logika mawon kan ngaten gitu. Nggih. Monggo kita dukung anu seandainya niku memang kukuh menggajaran apa-apa, yang penting didukung dengan referensi gitu. Monggo mungkin dari Gus Samsul silakan monggo penambahan. Saya menambahkan kalau di pemahaman saya dulu nanti untuk ibaratnya nanti cari sana. Tadi dikatakan dari Sa'il itu malah justru memahaminya itu akad wasiatnya itu justru setelah akad musakoh ya. Saya malah kebalik. Ini kalau bahasa kharaja terbukti berarti berarti terbukti itu berarti akad apa jenis wasiatnya itu terjadi terlebih dahulu. Jadi wasiat ada sudah diwasiati, posisi amil ini dia tidak tahu. Makanya tadi ada ghorrohu. Terus di ibarat saya itu juga dia amil ini nanti berhak ujrah misil kalau memang dia itu jahil. Ada kasusnya ini falil amil al jahil bil hal, yaitu yang tidak tahu kalau ternyata pohon itu sudah diwasiatkan ke orang lain. Kalau dia tidak tahu terus dia mau diakadi musakoh, maka nanti karena dia sudah bekerja dan tomi'an lil ujroh, maka ketika ujrohnya itu fasad, yang fasad bukan musakohnya tapi ujrohnya ini fasad, maka dia berhak mendapat ujroh misil. Jadi kalau ibarat saya itu yang fasad bukan akadnya tapi ujrohnya sehingga malah menurut saya itu ya tadi malah justru itu tidak dua tapi harus ada, kalau praktek ini wasiatnya harus terjadi terlebih dahulu sehingga ada bahasa kharaja mustahakon.
Maksudnya kalau justru musakonya dulu malah tidak bisa di khoroja. Mustahakonya menggambarkannya kalau masa malah susah. Maaf Gus, sebentar Gus. Nanti ini bisa penjelasan tadi coba didukung dengan ibarat Gus, dibaca pelan-pelan mungkin bisa didengar dari semuanya. Monggo. Ya, saya cuma membaca ini ya tadi dari kata walau kharaja as-samar mustahakon aili ghairil musaki. Ternyata samarnya ini dihai oleh selain musaki. Falil amil al jahil bil hal, yang tidak tahu kalau sudah diwasiatkan alal musaki ujratul misli bi annahu fawwata manafi'ahu bi iwadin fasidin. Dia sudah dia sudah beramal, dia tomi anil ujroh, sementara ujrohnya ini iwadnya adalah fasid. Faraja'a bibadaliha. Terus ini terusannya kama lau istajara rajulan lil amal fi maksubin fa amila jahilan. Amal alimu fala syai'alahu qat'an. Kalau dia sudah tahu, maka dia tidak mendapat apa-apa sama. Oh, itu penjelasan dari Gus Samsul yang mana walau khoroja itu kenyataannya buah yang muncul itu ternyata ada yang menghaki. Maka dalam kondisi itu karena yang bekerja atau amil tidak tahu sebelumnya, maka dia akhirnya mendapat ujratul misli sebagai ganti dari iwat yang telah dia tidak dapatkan karena kenyataannya buah sudah ada yang menghaki. Tapi seandainya tadi dia sudah tahu dari awal, maka justru tidak mendapat apa-apa, Gus. Monggo Gus, monggo Pak Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Iku nek sing mburi kula cocok, maksud sing istijar sing mun disewake cocok. Dadi disewake niku otomatis nek disewake niku manfaate mboten ngen malih kunan. Dadi barang wis disewake njuk lebare kok diakatke musako. Tapi ketika wasiat diwasiatke nek durung matep bisa nggon malih ngoten lho. Dadi musakoe sah. Njuk ujrohe nggih sah. Ujrohe sah. Nah, limbon sah pripun? Ketika niku pun berbuah toh njuk ajeng dibagi kok delalah ke malike mati iku gek mboten sah niku. Ngoten niku. Dadi benten. Gen masalah wasiat, gen masalah wasiat. Nek masalah disewake kan disewake dhisik ya. Berarti kan wis manfaate wis diweki yang lintu ngoten niku. Sah. Nggih mboten. Nggih niku nggih mangke nek pun panen kok mati ya iku njuk dibagi niku sesuai perjanjian kalih munasofah ya dibagi malik separo njuk amile tetep nggih angsal separo kelanten barangnya tasih nggen malik niku wong dereng mati. Ini khusus dengan masalah nggen ausonu nggih nggen wasiat. Tidak, artinya jenengan tidak sependapat dengan apa yang disampaikan dari Gus Samsul atau gimana? Boten sependapat kula. Kula sependapat. Oh, sependapat. Sependapat ngen ijarohe. Wasiat boten kula. Di kasus ijarohnya sependapat. Tapi di kasus wasiatnya, tapi penjelasan tadi tentu datang ijarah atau masuk juga dalam wasiat, Gus? Yang tadi dibacakan. Sebenarnya yang ini kasus disamakan dengan ijarah, disamakan dengan itu. Bangun. Ya, sebenarnya ini menurut kitab Tufa ini disamakan dengan ijarah fi malin maksubin. Terus dia amil ini berarti kalau ijarah ya, itu beramal dan dia tidak tahu, maka tadi fala syai'alahu qat'an. Kalau saya itu juga kasusnya tetap tidak batal meskipun wasiat ya.
di akad musakoh memang sah-sah saja. Tapi kalau nanti ternyata ini mati dan kasusnya ini tidak tahu, yang amilnya itu tidak tahu kalau ini sudah diwasiatkan. Kalau sudah tahu, gitu. Apakah ada konsekuensi hukum yang berbeda di kala wasiat itu sebelum ngakdul musakoh dan setelah ngakdul musakoh? Berarti menurut jenengan beda kan? Berarti sama dengan itu kan, dengan syail kan, sama kan itu. Musakoh. Ya. Bahwa ada perbedaan konsekuensi hukum di kala wasiat itu setelah ngakdul musakoh dan sebelum ngakdul musakoh. Oke. Oke. Monggo silakan, mungkin dari ada pertanyaan yang lain jam. Monggo Pak Malik silakan. Bukan selain dari pohon kurma dan pohon anggur, mungkin dari Qori bisa menjelaskan. Oh, pertanyaan bebas umum. Oke. Monggo dari Qori ataupun yang lain silakan bisa memberi penjelasan dari pertanyaan Bapak Malik, yaitu apakah ngakdul musakoh bisa dilakukan untuk selain pohon kurma dan pohon anggur. Monggo sinten. Monggo silakan Pak Imtah silakan.
terkait pertanyaan dari Pak Malik, apakah boleh musakoh untuk selain korma dan anggur? Menurut kaul Imam Syafi'i, kaul qadim, diperbolehkan, yaitu setiap pohon yang berbuah yang mempunyai batang. Bisa diterima Pak Malik? Mungkin ada yang mau memberi jawaban? Yang Gus Samsul? Oh. Nambah pertanyaan. Oh. Ya. Setelah ada jawaban dari Pak Muntaha terkait pertanyaan dari Pak Malik, yaitu berdasar kaul qadim yang membolehkan ya, maka ada pengembangan pertanyaan, apakah persamaan yang menjadi diperbolehkannya anggur itu karena biwujubiz zakat, dengan alasan tersebut apakah juga bisa berlaku dengan yang buah yang lain yang di situ juga ada wujubiz zakat, seperti biji hubub nggih, ya. Apakah bisa disamakan dengan hal tersebut, yaitu hal-hal yang bersifat ada wujubi zakat tapi bukan buah, tapi bersifat hubub atau bijian seperti jagung dan beras atau yang lain. Apakah itu juga bisa menggunakan kaul qadim itu? Itu pertanyaan itu, Gus. Oh ya. Silakan monggo, mungkin ada yang mau memberi jawaban. Monggo Pak Muntaha. Oh iya. Dari baru tadi bahwa yang menjadi alasan diperbolehkannya musakoh tersebut, satu, memang ada hajat yang untuk bisa menjalankan musakoh itu. Yang kedua, di sisi persamaannya adalah sama-sama ada wujubi zakat, dan yang kedua, buah tersebut bisa diperkirakan hasilnya, gitu ya Pak Muntaha ya. Terus umumul kaul tersebut bahwa di situ minas samari wazarain, min samarin wazarain. Terus tinggiriku ningali pengendikan kalau wau buah dan juga zarain itu
corong manane gogong kan nggih. Bersifat bebijian. Artinya dari kaul tersebut, pertanyaan dari jenengan tadi bahwa itu yang ditanyakan juga bebijian tadi. Maka masuk dalam penjelasan dari Pak Yai Muntaha tersebut. Tapi untuk melon dan semangka itu dari penjelasan Pak Yai Muntaha tersebut tidak bisa memakai kaul yang tadi. Harus ada kaul yang mutlak yang bisa menjelaskan kebolehan itu. Tapi tidak bisa memakai kaul yang tadi karena bukan termasuk dari sajar, karena memang tidak ada batangnya gitu Pak kalau buah tersebut. Monggo mungkin waktu ini tasih mboten Gus. Oh ya, masih ada waktu 7 menit, silakan monggo dari pertanyaan. Diolehke melon niku. Sajar apa oleh. Oh, silakan niki Pak Malik masih mau mempertanyakan apakah memang tidak boleh untuk melon dan semangka itu. Ini dari Pak Gus Muntain mau penjelasan, silakan monggo. Pak Malik ya, menurut Imam Malik ya, Imam Malik. Kalau tadi Imam Syafi'i menurut Qaul Qadim itu kan angsal ketika ada hubungannya dengan buah yang dizakati gitu. Terus dengan pengkiasan ada anggur, nah terus berbatang berbatang bahasanya gitu. Terus bisa diprediksi bisa mudah diprediksi lebatnya, hasilnya jelas bisa diprediksi karena mestinya keluaran teman gitu, ragulan rugi teman. Kemudian untuk nambahi yang Imam Malik ini asalkan di situ ada istilah pohon, bahasanya sabit di sini, sabit, pohonnya itu sabit, itu boleh. Qauluhu kitab apa Bidayatul Mujtahid ya. Ar-ruknul awalu fi mahalil musyaqati wa talafu fi mahalil musyaqati faqala Dawud la takunu al musyaqatu illa fi nakhilin faqat wa qala Syafi'u fin nahli wal karami nggih faqat. Wa qala al-maliku tajuzu fi kulli aslin sabitin karimani watini wa zaitun wa ma asbadalika min ghairi daruratin wa takunu fil usuli ghairi sabitati kal maqoi wat wal batihi ma'a aji sahibiha min anha wa kadalika azzaru wala tajuzu fi syai'in minal qabuli indal jami' illa ibna diyarin fa innahu ajazaha fihi idza nabatat qabla an tastagilla. Istilahnya kalau penjelasan saking Imam Syafi'i ini istilah bahasanya aslin sabitin ini boleh. Imam Malik ngapunten Imam Malik. Faqala malikun tajwija fi kulli aslin sabitin karimanin watinin wa zaitunin wa ma asbah dzalika min ghairi daruratin wa takunu fil usuli ghairi sabitatin
fil usuli ghairi sabitat fil usuli ghairi sabitati kal maqai wal batihi napa ngene nggih wal bitih ma'a azzi sahibiha anha wa kadzalika azzar'u. Istilahnya akar nggih, akar berakar nggih. Asli sabit niku itu paling akar niku. Nggih. Juruk malah masuk nggih. Tanya kayak lebih luas dari zakat nggih. Hasil tanaman yang bisa dizakatkan itu istilahnya masuk semua, tapi melebihi itu. Nah. Yang di situ memperbolehkan musakoh untuk zuru ya sejenis melon dan semangka dengan penjelasan dari berdasarkan Imam Malik ya tadi ya. Tapi di situ ada penghentikan aslin sabitin dan usuli ghairi sabit. Mungkin bisa dijelaskan yang lebih mudah diterima untuk kita pahami. Silakan. Itu aslin sabitin dan al usul ghairi sabit. Itu yang masuk aslin sabitin atau ghairi sabit? Yang contohnya aslin sabitin. Lombok niku senes buah lombok, bukan termasuk samar kan itu. Jenisnya bukan masuk sayuran. Ada zuru itu ada. Istilahnya sudah ada dua komponen yaitu dari jenis buah-buahan dan dari zuru itu masuk. Termasuk terus pengembangannya yaitu dari seperti semangka dan melon yang masuk dalam aslin ghairi sabitin. Monggo, Gus Dain, silakan monggo. Pak Malik mau coba. Saking awal nggih. Oh, waqala malikun tazwija fi kulli aslin sabitin. Karumanin wattini wazaitun wa ma asbah dalika min ghairi daruratin. Nah, mirip dengan pohon ruman zaitun sih.
tastaghilla, kecuali menurut Ibnu Dinar dia membolehkan musakoh dalam bakul ini ora jamek ulama idza nabatat qabla an tastaghilla, ketika dia tumbuh sebelum apa an tastaghilla apa bos ya idza nabatat qabla an tastaghilla. Wallahu a'lam. Iya betul. Watakunu fil usul ghairi tabidah kal muqaddi wal bitti ma'a ajzi sahih. Berarti kalau melihat itu tergantung kita mau mengkategorikan lombok itu sebagai apa ya? Maksudnya kalau lombok itu kan sayuran. Masuk sayuran. Sayuran kalau lombok itu maksudnya. Ya. Tapi bahasanya Di pasaran masuk sayuran. Cabenya sudah mulai berbuah, mboten bersayur. Ya, mungkin sedikit kita simpulkan dari apa yang diterangkan oleh Pak Yai Mutaha tadi, bahwa secara asal musakoh itu berlaku cuma di nakhl ya, kurma. Terus ada kias yaitu anggur. Sementara timbul pengembangan pertanyaan apakah bisa berlaku untuk yang lain. Di situ selama itu bersifat buah yang mempunyai pohon atau mempunyai batang, maka diperbolehkan. Sementara untuk buah yang tidak mempunyai aslin sabitin, yang di situ dicontohkan seperti semangka dan melon dan zuruk, tadi diperbolehkan di saat Robul Male memang tidak mampu untuk merawat pohon tersebut. Ngoten alasan iki. Ya. Sampun. Monggo. Bitin itu artinya pohon yang di saat dipanen buahnya, pohonnya tetap lan bisa berbuah lagi. Sementara sabitin itu adalah pohon yang dikala berbuah, diambil buahnya langsung hilang, ikut hilang pohonnya atau mati pohonnya, gitu ya Gus. Nggih, berarti padi barang ini termasuk nalika dipun paneni kan wite nggih nderek ical, ngoten nggih. Nggih. Kis yang ke-45